ketemu lagi sama aku Putri Andriana tentunya di Items informasi ke teman-teman milenial di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian sambil kasih informasi-informasi yang pastinya menarik dan wajib banget kalian pantengin. Episode kali ini kita mau jalan-jalan online lagi, tapi hari ini kita mau jalan-jalan ke Kota Pohon Bambu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak Kota Pohon Bambu itu di mana? Kalau belum tahu, jadi Kota Pohon Bambu di Indonesia itu ada di Ngawi. Jadi buat yang belum tahu juga, Ngawi itu berasal dari kata awi yang artinya bambu, yang selanjutnya ada tambahan huruf sengau eng yang akhirnya itu dinamakan menjadi Ngawi. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah lainnya yang banyak sekali nama-nama tempat atau desa yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan zaman dulu, di Ngawi ini juga terdapat banyak tumbuhan bambu. Nah, tapi yang mau kita bahas kali ini bukan bahas bambunya. Kita akan bahas tradisi dan kebudayaan khas Kota Ngawi. Yang pertama ada upacara adat Keduk Beji. Nah, Keduk Beji ini merupakan salah satu upacara adat yang ada di sumber air Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Upacara adat ini digelar rutin setiap setahun sekali, tepatnya pada hari Selasa Kliwon berdasarkan tanggal Jawa. Tradisi Keduk Beji ini adalah dengan membersihkan kotoran yang ada di kolam sumber beji Tawun. Dan sebenarnya inti dari tradisi Keduk Beji ini adalah penyelaman dan penggantian kendi yang disimpan di pusat sumber air beji yang ada di dalam gua. Bagi warga sekitar, sumber air beji yang berada di Taman Wisata Tawun ini merupakan sumber air yang sangat penting untuk kebutuhan minum, pengairan sawah, dan juga sumber air di Taman Tawun sendiri. Nah, upacara Keduk Beji sendiri dimulai dengan melakukan pengedukan atau pembersihan kotoran di dalam sumber beji. Kemudian seluruh warga Desa Tawun yang berjenis kelamin laki-laki dari segala usia turun ke sumber air untuk mengambil sampah dan daun-daun yang mengotori kolam dalam setahun terakhir. Selama proses pembersihan, para kaum laki-laki yang berada di sumber air beji menari dan melakukan tradisi saling pukul dengan ranting sambil diiringi tabuhan gendang. Lalu upacara dilanjutkan dengan penyiraman air legen ke dalam sumber beji dan penyeberangan sesaji dari arah timur ke barat sumber. Kemudian ditutup dengan selamatan dan makan bersama berkat dari Gunungan Lanang dan Gunungan Wadon yang telah disediakan bagi warga untuk mendapatkan berkah. Ini menurut aku salah satu tradisi yang patut dicontoh di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara ya yang mendorong masyarakat tuh semangat untuk bersih-bersih. Jadi tujuannya tuh jangan bilang, ayo kita mau bersih-bersih atau kita mau buangin sampah. Tapi dengan melakukan tradisi-tradisi lain ya kayak tadi ada menari dan juga saling pukul, itu kan menarik perhatian warga untuk menonton sekaligus membantu untuk membersihkan wilayah tersebut. Kalau di sana tuh untuk membersihkan sumur beji ya. Nah, terus selanjutnya ada juga namanya upacara Keboketan. Ini merupakan festival yang dilaksanakan di Ngawi, Jawa Timur. Dalam perhelatan tersebut dijelaskan dalam mitos yang berkembang di masyarakat bahwa katanya ada seorang tokoh bernama Mbah Kodok menikah dengan Setiowati yang merupakan seorang peri perunggu sendang atau mata air. Nah, di mana upacara Keboketan ini menautkan aspek lingkungan dalam penyakralan mata air dan ekosistem hutan. Keboketan ini juga diharapkan mendekatkan masyarakat pada lingkungan, khususnya terkait mata air Ngiom dan Margo di Widodaren yang terancam akibat kerusakan hutan di sekitarnya. Dari situlah diharapkan warga bisa lebih memperhatikan kelestarian bumi. Selain itu, upacara ini juga untuk menjadikan seni sebagai jalan alternatif atau opsi lain yang bisa dipakai dalam mengedukasi atau membangun kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Lagi-lagi ya, berarti sudah 2 upacara di Ngawi nih yang memang dijalankan tradisinya itu untuk mengingatkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan maupun terhadap bumi. Selanjutnya selain upacara-upacara tadi ada juga tradisi yang namanya nyelemper ya, atau ada yang disebut atau sering menyebut metil. Ini adalah suatu adat yang masih berlaku turun-temurun yang dijalankan di Ngawi. Nyelamper atau metil ini adalah sarana ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para petani saat menjelang panen.
yang waktu itu oleh para sesepuh yang masih kental dengan adat agama Hindu itu sebagai agama yang pertama di Pulau Jawa. Namun dengan telah masuknya agama Islam yang disebarkan oleh para wali Songo, sehingga diluruskan niatnya sebagai sarana syukur pada Tuhannya yang telah melimpahkan rizki dan hasil panen. Jadi ada pergeseran nih, mungkin karena dulu mayoritas masyarakatnya itu masyarakat Hindu, tapi makin kesini banyak masyarakat Muslim, jadi digantilah tujuannya itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, proses nylamper atau metil ini diawali 1 hari sebelum hari H setelah diputuskan hari baik menurut hitungan Jawa oleh para sesepuh yang telah ditunjuk. Pertama akan diadakan prosesi ubeng-ubeng dari sesepuh dengan membawa alat atau sarana dari janur, daun kluwih, pulutan, dadap srep yang diikat menjadi satu, dan dengan membawa upet merang atau jerami padi yang ditaruh di setiap pojok sawah dengan cara keliling searah jarum jam. Dan waktu menaruh dengan disertai mengucapkan doa pada Allah untuk meminta keselamatan tanamannya. Kemudian acara ini diakhiri dengan selamatan brokohan dengan nasi lauk urap 2 piring sebagai tanda syukur pada Allah dan memohon keselamatan agar tanaman padi selamat sampai panen bermanfaat dan juga barokah. Terus kalau tadi kan udah upacara-upacara yang berhubungan dengan alam ya kan. Sekarang kita ke tradisi yang berhubungan dengan seni, karena Ngawi juga memiliki tari daerah. Salah satunya ada tari orek-orek. Tarian ini dipopulerkan sejak tahun 1980 dan biasanya dilakukan ketika diadakan perhelatan atau acara di pemerintah daerah. Hampir di setiap acara, tari orek-orek ini berisi gerakan-gerakan yang dinamis, serta dilakukan oleh sepasang pemuda-pemudi yang berjumlah 4-10 orang. Tarian orek-orek ini menggambarkan kegembiraan pemuda-pemudi setelah melakukan kerja rodi yang diperintahkan oleh pemerintahan Belanda di Ambarawa, yang saat itu pemuda Ngawinya dipaksa untuk membangun sebuah jembatan dari Anyer sampai ke Panarukan. Kejadian tersebut menjadi inspirasi untuk mencetuskan tari orek-orek pada tahun 1980-an. Gerakan yang ada pada tarian ini didapat pada tarian sederhana dengan gerakan-gerakan yang dinamis, kemudian pada akhirnya menyebar di seluruh Kabupaten Ngawi. Bahkan pada 31 Agustus 2014, tari orek-orek Ngawi ini mencatat rekor muri karena bisa ditarikan oleh 15.000 penari dari SD hingga SMP yang bertempat di alun-alun Merdeka Ngawi. Aduh, ini aku senang banget kalau ada tradisi tarian tapi yang gampang ditiru, karena memang kebanyakan orang atau kebanyakan anak-anak itu enggan untuk belajar tari karena memang tariannya itu biasanya agak susah. Tapi kayaknya sih kalau tari orek-orek tadi buktinya bisa dilakukan secara bersama 15.000 orang, artinya gerakan tersebut memang benar-benar dinamis dan mudah untuk dipelajari. Nah, selain tari orek-orek tadi, di Ngawi juga punya tari pentul melikan. Tarian ini tuh dilakukan dengan memakai topeng kayu yang melambangkan watak manusia yang berbeda-beda namun tetap bersatu dalam kerja. Topeng ini juga dipengaruhi oleh zaman Kerajaan Kediri dan juga zaman sekarang atau zaman masa kini ya. Iringan gamelan sedikit mendapat pengaruh dari reok Ponorogo. Dan tarian ini juga diciptakan pada tahun 1952 untuk menghibur masyarakat setelah membangun sekolah desa itu. Perkembangan selanjutnya, pementasan diadakan untuk memperingati hari-hari besar nasional dan hari besar Islam oleh penduduk setempat. Gerak-gerak tarian ini melambangkan menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan ini menumbuhkan ketentraman dan kedamaian. Tarian tersebut digambarkan juga dalam bentuk berbaris seperti prajurit dan setengah lingkaran. Jadi memang dari sejauh ini ya bisa kita bilang kalau di tradisi-tradisi di Ngawi itu juga kuat dengan unsur-unsur Islam atau Muslimnya, karena setiap tradisi itu pasti ada tujuannya, entah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau memang memperingati hari-hari besar yang terkait dengan agama Islam. Tapi nggak habis sampai situ aja tariannya, ternyata Ngawi masih punya tarian lain, yaitu tari Bedoyo Srigati. Nah, ini adalah sebuah tarian yang biasa dipentaskan dalam satu upacara adat di daerah Ngawi, yaitu pada saat pergantian langse di objek spiritual Pesanggerahan Srigati. Oleh karena itu, tari Bedoyo Srigati ini dapat dikatakan sebagai tarian sakral. Tarian ini juga ditarikan oleh para gadis, sedikitnya itu 10 gadis, dengan busana tradisional yang indah dan juga gerak yang lembut. Atau bisa dikatakan hampir mirip dengan tari Bedaya yang ada
di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Tari ini diiringi dengan gamelan dengan gending yang pelan, dan pada perkembangannya tari ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu yang datang ke Kabupaten Ngawi. Waduh, ternyata ya Kota Ngawi ini meskipun disebutnya dengan kota pohon bambu, tapi ternyata juga memiliki tradisi-tradisi yang gak kalah keren dengan daerah lainnya. Cuma memang kalau kita ngomongin soal tradisi di Indonesia, itu tuh rata-rata bisa digambarkannya melalui upacara, ya kan, atau melalui tarian, melalui nyanyian, dan yang pasti itu harus diiringi dengan gamelan musiknya. Mungkin karena masih pengaruh dengan zaman dulu atau zaman-zaman sejarah dulu ya. Mungkin kalau tradisinya baru lahir sekarang itu pasti diiringnya dengan alat-alat musik tradisional. Tapi mudah-mudahan meskipun ini alat musik tradisional zaman dulu yang udah lama, tapi semoga masih bisa terlestarikan ya kan sampai ke generasi-generasi ke depan. Jangan sampai punah. Jadi semoga generasi-generasi ke depan nih setelah generasi milenial masih tahu tuh gamelan seperti apa, bunyinya seperti apa, terus tarian-tarian di Ngawi itu seperti apa, bentuk upacaranya itu seperti apa. Karena memang tradisi-tradisi seperti ini yang menggambarkan kalau Indonesia itu beragam dengan budaya dan juga mendorong rasa toleransi di diri kita masing-masing. Aduh, pokoknya ternyata Kota Ngawi ini aku ekspektasinya ya, ini lebih tinggi dari ekspektasi aku. Ternyata gak kalah keren dengan kota-kota lainnya. Makanya aku masih bakal share lagi informasi-informasi soal Kota Ngawi. Tapi pastinya aku mau break dulu. Kita ketemu lagi di segmen 2. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Putri, tentunya masih di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita masih jalan-jalan di Kota Ngawi. Tapi yang kali ini beneran jalan-jalan. Kalau tadi kan aku udah janji mau ngajak jalan-jalan teman-teman nih. Tapi tadi kita belajar sedikit dulu ya soal tradisi dan budaya Kota Ngawi. Tapi kali ini aku bakal beneran langsung ngajak kalian ke destinasi wisata Ngawi. Jadi buat kalian yang orang Ngawi atau yang belum pernah ke Ngawi, langsung ambil pulpen, ambil kertas, dicatat nih. Kira-kira mana aja sih destinasi wisata yang akan kalian kunjungi. Ini yang pertama, objek wisata yang pertama bukan objek wisata laut ya kan, bukan objek wisata alam, tapi ini objek wisata sejarah yang bakal aku bahas, yaitu adalah Benteng Van den Bosch. Kayak yang tadi aku bilang, ini adalah sebuah situs sejarah yang berupa benteng atau biasanya tuh kita kenal dengan nama Benteng Pendem. Nah, benteng itu merupakan saksi sejarah akan perlawanan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Dan menurut sejarah, Benteng Van den Bosch ini sudah ada sejak tahun 1845. Pihak kolonial Belanda membangun benteng tersebut dengan tujuan sebagai pusat pertahanan Belanda, karena pada waktu itu Ngawi merupakan pusat perdagangan dan perlayaran di Jawa Timur. Dan yang paling menarik dari Benteng Van den Bosch ini ialah keberadaannya yang berada lebih rendah dari tanah di sekelilingnya. Hal tersebut dimaksudkan itu supaya benteng tersebut itu tersembunyi. Dan ketika berada di Benteng Van den Bosch, kalian akan merasakan kemegahan dari bangunan tersebut serta mengabadikannya dalam sebuah foto maupun video. Tapi memang kalau kita ngomongin soal benteng, itu kan pasti tinggi ya, karena yang kita tahu itu adalah buat pertahanan dari tembakan atau serangan apapun. Tapi Benteng Van den Bosch ini justru ada di bawah tanah. Tujuannya masih sama sebagai bentuk perlindungan, cuma mungkin berlindungnya di bawah tanah. Nah, ini unik nih, berarti ini adalah salah satu benteng yang beda dengan benteng lainnya. Terus kita pindah lagi ke destinasi wisata selanjutnya, ada yang namanya Bukit Kerek Indah yang merupakan lokasi wisata yang wajib kalian kunjungi ketika kalian ada di Ngawi. Di mana kalian dapat menyaksikan pemandangan alam serta Sungai Bengawan Solo. Saat ini Bukit Kerek Indah menjadi tempat favorit para pemuda-pemudi untuk hunting foto, apalagi sekarang sudah banyak dilengkapi dengan berbagai spot foto. Di sana juga terdapat gazebo yang bisa kalian nikmatin sambil bersantai dan juga menikmati alam yang menyejukkan. Meskipun masih dikelola oleh masyarakat setempat, namun Bukit Kerek Indah ini telah dilengkapi berbagai fasilitas untuk membuat pengunjung nyaman. Memang untuk mencapai puncak bukitnya itu memerlukan perjuangan yang cukup membuat kalian tuh bercucuran keringat. Tapi hal tersebut akan terbayarkan dengan pemandangan yang akan kalian lihat, yaitu pemandangan yang indah dan juga pasti menyejukkan. Terus di sana juga punya kebun teh yang namanya tuh kebun teh Jamus,
Yang seperti yang kita tahu ya, Ngawi itu kan merupakan sebuah daerah dengan topografi yang berupa dataran tinggi sehingga lokasi wisata yang ada pun tuh berada di ketinggian. Seperti salah satunya Kebun Teh Jamus yang berada di ketinggian sekitar 800 hingga 1200 mdpl. Kebun Teh Jamus ini cukup luas untuk kalian yang ingin mengeksplornya, apalagi sambil melihat para petani teh sedang memetik teh terbaik yang dihasilkan. Selain itu, kalian juga dapat menyaksikan sendiri bagaimana proses pembuatan daun teh yang dipetik menjadi minuman teh yang biasa kalian temukan. Kalian juga dapat melihat sebuah bukit kecil yang menyerupai Candi Borobudur atau biasa disebut dengan nama Jamus Borobudur Hill. Serta di sana juga terdapat beraneka ragam keseruan yang bisa kalian ciptakan seperti bermain flying fox, kalian juga bisa berkemah, bahkan berenang di kolam renang yang berada tak jauh dari Kebun Teh Jamus ini. Jadi kalian sekali datang ke kebun teh bukan hanya menikmati kebunnya aja, tapi ternyata di sana juga ada fasilitas wisata lainnya. Jadi biar nggak bosen nih. Apalagi kadang-kadang kita kalau liburan bawa anak-anak atau bawa orang tua tuh kan orangnya gampang bosen ya, nggak begitu bisa menikmati kayak generasi-generasi kita. Nah di sini cocok. Jadi kalian bisa menikmati kebun teh, yang lain bisa menikmati fasilitas wisata lainnya. Terus selanjutnya baru nih kita jalan-jalan ke wisata yang ada alam-alamnya. Kalian pasti pernah dengar dong air terjun Pengantin, kayaknya cukup terkenal karena ada sebuah film yang sempat mengangkat ceritanya ya. Tapi terlepas dari ceritanya yang horor, air terjun Pengantin ini merupakan objek wisata air terjun yang memiliki dua aliran air yang diibaratkan sebagai sebuah pasangan, makanya disebut dengan air terjun Pengantin. Kawasan dari air terjun Pengantin ini masih sangat alami, di mana alamnya belum banyak dijamah oleh manusia, sehingga menampilkan pemandangan yang menyejukkan. Di sana juga terdapat spot foto yang kece yang selalu digunakan oleh pengunjung untuk mengabadikan kedua air terjunnya. Air terjun Pengantin sempat ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas, tapi saat ini lokasi wisata air yang menyejukkan ini sudah dibuka kembali untuk kalian yang ingin menenangkan diri dan menyatu bersama alam. Tapi buat kalian yang masih belum tertarik ke air terjun Pengantin, ini masih ada lagi air terjun lainnya, yaitu air terjun Suwono. Jadi ini adalah salah satu objek wisata yang masih bertemakan air terjun, yang jaraknya itu berdekatan dengan Kebun Teh Jamus dan masih satu arah dengan air terjun Pengantin. Untuk menuju air terjun Suwono, jalurnya itu sudah tertata dengan rapi sehingga memudahkan kalian mendekati indahnya air terjun. Dari loket masuk, kalian harus berjalan sekitar 250 meter dengan kondisi trekking yang sudah dipasang paving, di mana di beberapa titik itu tersedia bangku serta gazebo untuk kalian beristirahat. Air terjun Suwono ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter, bahkan kolam alaminya pun cukup besar. Dan konon katanya air yang dialirkan memiliki kadar pH 8 sehingga dapat kalian langsung minum. Tapi balik lagi ya, bisa diminum atau enggak itu tergantung kepercayaan masing-masing. Kadang-kadang aku pun kalau ke beberapa tempat wisata yang katanya air sudah bisa diminum, tapi kalau aku bawa air minum sendiri kayaknya aku akan lebih baik bawa air minum sendiri. Nah terus selanjutnya tadi udah 2 air terjun, sekarang kita ke hutan ya teman-teman. Ngawi punya hutan yang namanya Hutan Pinus Suwono. Ini merupakan jalur menuju air terjun Suwono. Jadi sebelum kalian bermain segarnya air terjun, kalian bisa menikmati sejuknya deretan pohon pinus sepanjang jalan. Memang hutan pinus ini selalu memikat hati dengan panorama dan udara yang diberikan. Banyak pengunjung yang berfoto dengan keindahan pohon pinusnya. Di samping itu, kebersihan yang terjaga dengan baik juga merupakan nilai tambah ketika kalian menyusuri hutan pinus Suwono ini. Jadi kalau kalian ke air terjun Suwono, kalian langsung dapat 2 wisata nih teman-teman. Kalian sebelum ke air terjun Suwono, kalian harus melewati hutan pinus Suwono. Ini kayaknya khusus buat orang-orang yang memang jiwanya tuh jiwa-jiwa adventure atau yang memang wisatanya tuh suka dengan alam. Karena sebelum sampai air terjun kita harus melewati berbagai rintangan dulu. Nah, buat kalian yang nggak begitu suka wisata-wisata yang ekstrim, kalian bisa ke Taman Wisata Tawun. Ini merupakan sebuah objek wisata keluarga di mana kolam renangnya itu menjadi andalan fasilitasnya. Tapi ternyata di taman tersebut masih ada wahana lainnya yang pastinya seru untuk dicoba. Di antaranya ada taman bermain anak, terus ada juga bermain perahu atau bebek-bebekan. Di sana juga terdapat kolam bulus dan kolam ikan serta taman bunga tumpah yang cantik.
Taman wisata tahun ini selalu menjadi lokasi liburan favorit keluarga karena memang wahana yang ada itu dapat dilakukan oleh berbagai usia. Nah, buat kalian yang suka mancing, di sana juga terdapat area untuk memancing. Kayaknya ini salah satu wisata di antara yang tadi aku sebutin, ini yang paling lengkap ya. Jadi mulai dari wisata airnya, memancingnya tuh semuanya ada di sana. Tapi buat kalian yang suka jalan-jalan ke alam atau yang rada-rada air, di sana juga ada yang namanya Waduk Pondok. Ini adalah tempat wisata yang wajib kalian kunjungi ketika kalian ada di sana karena merupakan salah satu bendungan yang dijadikan sebagai objek wisata keluarga. Karena memberikan pengunjung panorama alam yang indah berupa pemandangan waduk atau bendungan serta perbukitan yang terlihat sangat gagah. Ketika berada di Waduk Pondok, kalian dapat menenangkan diri dengan menikmati semua sajian pemandangan alam yang indah. Apalagi jika sambil menyaksikan matahari tenggelam atau sunset, pasti suasananya tuh akan jauh lebih indah. Dan Waduk Pondok ini juga merupakan surganya bagi para mancing mania. Bahkan di sini sering diadakan lomba memancing dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Wow, ini keren banget sih ya wisata-wisata yang ada di Kota Ngawi. Tapi dari sekian wisata yang tadi udah aku sebutin, aku bisa nyimpulin kalau misalnya destinasi wisata di Ngawi tuh adalah family friendly. Jadi bukan hanya di kalangan usia remaja saja, tapi biasanya juga cocok untuk anak-anak dan juga untuk usia tua. Jadi cocok nih kalau kalian bingung pengen ngajak keluarga liburan di mana, apalagi di Ngawi, itu kalian tinggal catat aja tuh tadi ya, destinasi wisata yang udah aku rekomendasi. Mulai dari air tadi ada, taman ada. Cuman kalian lagi-lagi harus menimbang-menimbang situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya memang sekiranya kayak kalian belum berpengalaman naik gunung atau naik ke air terjun, itu akan lebih baik kalian rame-rame atau setidaknya pakai pemandu. Pokoknya teman-teman, kalau liburan yang paling pertama harus dipikirkan itu adalah keselamatan. Keselamatan diri kita ya khususnya, dan juga kesehatan. Aduh, ngomongin Ngawi nggak ada habis-habisnya, masih banyak lagi nih topik yang mau aku bahas ya kan, tapi pastinya bukan di segmen ini. Di segmen selanjutnya karena aku mau break dulu sambil aku mau baca-baca lagi tentang Kota Ngawi. Jadi buat teman-teman yang kepo jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, balik lagi tentunya masih di Items, informasi ke teman-teman milenial dan pastinya masih bersama aku, tour guide online kalian. Aduh, tadi kita udah ngomongin destinasi wisata alam, taman, tradisi gitu ya, budaya-budaya di Ngawi. Kayaknya agak-agak lapar nggak sih? Makanya nggak lengkap banget nih kalau misalnya kita nggak ngomongin soal kuliner khas Ngawi. Apalagi kalau misalnya kalian beneran jadi jalan-jalan ke Kota Ngawi dan kalian gak nyobain kuliner, itu kalian rugi banget. Tapi sebelum ke sana aku kasih tahu dulu nih makanan-makanan mana yang wajib kalian cobain. Yang pertama ada yang namanya letok atau biasa juga disebut sebagai sambal tumpang. Nah, makanan ini tuh menjadi salah satu makanan yang populer khas Ngawi dengan ciri khas berupa racikan bumbunya yang enak. Bahan utama dari pembuatan letok ini adalah tempe semangit. Buat yang belum tahu tempe semangit itu apa, itu merupakan tempe yang sudah lama dibuat dan sengaja dibiarkan untuk selama beberapa hari sehingga menjadi tempe yang mengalami fermentasi terlebih dahulu dengan jangka waktu yang cukup lama. Rasa tempe semangit ini menjadi makanan yang memiliki rasa yang agak berbeda dari tempe yang biasanya karena memang waktu fermentasinya tuh lebih lama. Kadang orang tuh menyebut tempe semangit ini tuh sebagai tempe bosok. Mungkin karena fermentasinya lama jadi kayak rada-rada busuk gitu kali ya, makanya disebutnya dengan tempe bosok. Dan bumbu tambahan lain yang digunakan dalam pembuatan letok ini itu ada daun jeruk, terus juga ada kencur yang pastinya membuat aroma dari letok ini menjadi khas. Dan juga bisa ditambah dengan cabai rawit yang tingkat kepedesannya itu bisa dibuat sesuai selera kalian. Jadi sebenarnya inti dari makanan letok ini adalah tempe, cuman tempe yang difermentasi lebih lama. Atau mungkin kalau kalian yang rada-rada takut ya makanan-makanan yang disimpan lama, kalian bisa cari tahu dulu kira-kira mungkin resikonya seperti apa sih. Cuman harusnya kalau sudah dijadikan makanan khas, pasti kan sudah banyak orang yang nyoba dan pastinya aman buat kesehatan ya. Tapi selain tempe di sana juga ada tahu. Cuman di sana tuh dinamakannya tepo tahu. Nah, ini adalah salah satu makanan yang memiliki keunikan tersendiri karena
terletak pada penggunaan tepo serta tahu telur sebagai bahan dasarnya. Tepo itu adalah makanan yang sepintas terlihat mirip seperti lontong, hanya saja bentuknya berbeda dan teksturnya juga lebih lembut. Sedangkan tahu telurnya itu terbuat dari tahu yang dicampur dengan telur lalu digoreng. Tepung tahu tersebut biasanya disajikan dengan kuah yang memiliki bahan dasar yang cukup unik dan juga sederhana, yaitu hanya menggunakan kecap lalu ditambah dengan air asam jawa dan juga bumbu halus lainnya. Meskipun terbilang sederhana, namun kuah tepo tahu ini memiliki rasa serta aroma yang khas sehingga dapat menggugah selera makan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyangka bahwa tepo tahu ini bukanlah makanan khas Ngawi. Padahal perlu diketahui ya bahwa kehadiran tepo tahu di Ngawi itu sudah ada sejak lama dan telah menjadi resep masakan turun-temurun bagi penduduk Ngawi. Nama populer dari tepo tahu ini adalah tahu lontong. Jadi kalau kalian lagi makan di Ngawi ya atau di restoran-restoran Jawa terus nemu menu tahu lontong, berarti itu yang dimaksud dengan tepo tahu. Mungkin nama tepo tahu ini masih asing ya di kuping kita karena kita biasanya mungkin tahu goreng, ya kan, tahu crispy atau tahu lontong, tapi ternyata nama aslinya adalah tepo tahu. Terus selanjutnya yang gak kalah enak ada lagi ledre. Ini adalah salah satu makanan yang masuk dalam khas Bojonegoro. Namun rupanya makanan jajanan ini juga termasuk ke dalam makanan khas Ngawi. Di Ngawi itu kehadiran makanan ledre memang sudah ada sejak lama, jadi tidak bisa dipastikan di mana dulu ledre ini muncul awalnya antara di Ngawi atau di Bojonegoro. Meskipun ledre juga dikenal sebagai jajanan dari Bojonegoro, namun jika dibandingkan, maka ledre khas Ngawi dan Bojonegoro tuh memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing. Dan sekarang ini ledre sudah berkembang dengan rasa yang banyak variasinya. Mau dari Ngawi atau mau dari Bojonegoro, selama makanannya enak mah hajar aja ya nggak sih? Atau mungkin biasanya dengan gampangnya ya udah kalau kalian belinya di Ngawi, ya berarti itu ledre khas Ngawi. Kalau misalnya kalian beli di Bojonegoro, berarti itu khas Bojonegoro. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih kuliner yang gak kalah enak dan khas banget, yaitu wedang cemue. Nah, sebenarnya fungsi dari wedang cemue ini tuh hampir sama dengan minuman skuteng dan ronde, yaitu minuman yang mampu menghangatkan badan. Dimana wedang cemue ini sangat tepat kalau misalnya kalian tuh minum pada saat hujan turun atau setelah hujan deras. Karena rasa pedasnya itu berasal dari jahe, terus yang berpadu dengan rasa manis yang berasal dari susu, itu mampu menghangatkan tubuh kalian. Wedang cemue juga dapat mengisi perut yang kosong atau sedang lapar, karena pada wedang cemue terdapat juga potongan roti dan bahan lainnya yang bisa membuat perut kenyang. Dan semua bahan pada wedang cemue itu berasal dari bahan yang alami. Jadi karena ada wedang-wedangnya, pasti itu ada unsur hangat dan gula merahnya gitu teman-teman. Nah, tapi buat kalian yang pengen ngemil, tadi kan kayaknya makanan kenyang ya. Di sana itu terdapat dodol jambu merah. Nah, ini dodol bukan sembarang dodol karena memang berbeda dari dodol khas Garut. Dodol dari Ngawi ini tuh sangat unik karena terbuat dari buah jambu merah. Dodol jambu ini tuh dikemas dengan cantik menggunakan besek bambu sebagai kemasan luarnya. Cara membuatnya yaitu jambu merah dibuat jus dan dicampur dengan gula pasir, kemudian dipanaskan hingga mengental dan menjadi dodol. Dodol jambu merah dikenal sebagai makanan khas Ngawi yang dijual dengan harga sangat murah. Gimana enggak, karena dodol jambu merah ini dijual mulai dari harga Rp6.000. Dan kuliner ini juga bisa dijadikan oleh-oleh dan bisa ditemukan di desa Hargomulyo di Kecamatan Ngerambe Ngawi. Tapi mungkin bukan hanya di desa Hargomulyo aja, tapi kayaknya sih di kayak tempat-tempat yang memang menyediakan oleh-oleh tuh harusnya sih sudah ada ya. Jadi buat kalian kayak pengen bawain oleh-oleh tapi nggak pengen mahal-mahal, tapi enak, tapi khas, nah kalian bisa beli dodol khas Ngawi tadi. Terus selanjutnya ada lagi nih yang cukup unik dari namanya, yaitu coklat tempe Ngawi. Karena memang Ngawi itu menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi sentra penghasil tempe. Oleh karena itu masyarakatnya mulai membuat inovasi dari bahan satu ini. Jika pada umumnya di dalam coklat itu menemukan kacang, maka ini berisi tempe. Wow, ini unik banget dan patut banget kalian coba. Tampilannya itu mirip dengan coklat pada umumnya,
cuman yang membedakan itu isiannya kacang yang diganti dengan tempe. Tapi nggak perlu ragu dengan rasanya karena rasanya itu tetap legit dan terdapat sensasi gurih yang unik. Coklat tempe ini merupakan inovasi dari putra lokal Ngawi yang begitu terkenal. Ini kayaknya baru dibilang khas Ngawi karena belum ada nih di daerah-daerah lain makanan khas coklat tempe. Bisa kebayang nggak sih gimana coklat isi tempe? Aduh, kalau aku sih pasti ya, itu jadi makanan pertama yang aku coba kalau aku ke Ngawi. Tapi ada lagi nih makanan lain yang bisa kalian jadiin oleh-oleh, yaitu keripik tempe khas Ngawi. Dan ini justru jadi salah satu makanan yang banyak diburu. Rasanya tuh masih ada yang kurang kalau misalnya kita menginjakan diri ke Ngawi tapi tidak mencicipi keripik tempenya. Makanan ini memang bisa ditemukan di berbagai kota di Indonesia, tetapi tetap akan ada perbedaan tersendiri, begitu juga dengan keripik tempe yang bisa Anda temukan di Ngawi. Keripik satu ini bahkan menjadi buah tangan yang sangat diburu oleh masyarakat biasa ya, maksudnya masyarakat lokal maupun wisatawan yang dari luar Ngawi. Ciri khas dari cemilan ini adalah ukurannya yang lebih tipis dan ketika digigit teksturnya begitu renyah. Terus keripik ini juga dicetak dalam bentuk persegi, kemudian dicelupkan dalam adonan tepung, baru nanti akan digoreng hingga kering di semua bagian. Kayaknya di antara makanan khas Ngawi tadi yang udah pernah aku cobain yaitu keripik tempe ini, dan ternyata emang bener-bener enak banget teman-teman. Ini tuh aku tuh biasanya kalau makan tempe tuh nggak suka yang bentuk keripik atau yang garing, kan suka ada tuh ya orang-orang jual gorengan tempe tapi garing banget, aku tuh kurang suka. Tapi ketika nyoba keripik tempe ini tuh enak banget, rasanya tuh bener kayak yang tadi aku deskripsiin, bener-bener renyah, bener-bener gurih, dan dia tuh kayak bukan tempe digoreng tapi tepungnya tuh juga berasa. Dan yang paling enak, dia nih awet dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kalian ke Ngawi beli banyak stok di rumah itu aman banget, mungkin kalian bisa konsumsi dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini juga sebagai salah satu makanan yang aku rekomendasi banget buat kalian jadiin oleh-oleh karena harganya selain terjangkau, rasanya enak dan juga khas Ngawi banget. Tapi ya dari yang tadi aku sebutin memang bisa kita bilang kuliner khas Ngawi ini tuh sangat melekat dengan tempe. Jadi hanya dengan satu bahan tempe mentah aja sudah bisa dijadikan beberapa menu, bahkan menunya unik. Kalau misalnya keripik tempe mungkin sudah biasa. Terus tadi kan tempe yang dicampur dengan kayak bahan-bahan lontong yang difermentasi dengan lama juga udah biasa. Dan yang paling unik yaitu adalah coklat rasa tempe. Itu yang paling penasaran aku coba. Atau mungkin teman-teman ada nggak sih rekomendasi mungkin penjual coklat rasa tempe ya, coklat isi tempe tadi itu yang secara online. Jadi buat kita dan teman-teman juga di rumah yang belum sempat ke Ngawi atau belum ada kesempatan, mungkin bisa beli secara online dulu. Karena jujur aku penasaran banget dengan coklat isi tempe tersebut. Pokoknya ya mau coklat isi tempe, mau tempe yang lain atau apapun, yang jelas kuliner khas Ngawi ini enak banget dan patut wajib kalian coba kalau misalnya kalian ke kota Ngawi. Aduh udah panjang lebar aku jelasin, aku cerita soal kota Ngawi, ternyata banyak yang bisa kita ceritain ya teman-teman, dan gak berasa banget kita sudah ada di penghujung acara karena sudah kurang lebih 30 menit nih aku nemenin kalian. Tapi buat teman-teman yang masih pengen tahu informasi penting, silahkan nonton episode-episode item sebelumnya yang mungkin belum kalian tonton. Dan kita akan ketemu lagi di episode items lainnya. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Ketemu lagi di items hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.